144 15045. Nah, di sini saya akan bakal jelasin tentang budaya kampus. Yang pertama itu ada universitas. Contohnya sebagai mahasiswa kita nggak boleh nyontek ketika ujian. Nah, kedua ada kajian. Contohnya kita mengkaji aturan-aturan kampus yang akan berlaku. Yang ketiga ada lingkungan. Contoh simpelnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat ada apresiasi. Misalnya nih anak-anak wisuda. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengapresiasi para wisudawan. Yang kelima ada berkarya. Contoh nyatanya sekarang yang dibikin adalah PKM. Yang keenam berpikir kritis solutif. Nah, kita tuh bisa mencari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dan mencari solusinya. Yang kedua adalah berhimpun. Contoh yang ada di TB ada KMJ sama UKM. Sekian, terima kasih. Halo, saya Alicia 144-15046. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peran HMJ di KM ITB. Jadi HMJ itu adalah himpunan mahasiswa jurusan. Nah, himpunan mahasiswa jurusan ini adalah organisasi atau badan kelengkapan KM ITB yang punya karakteristik sesuai bidang ilmunya masing-masing. Nah, HMJ ini menaungi semua mahasiswa yang tergabung dalam prodi-prodi masing-masing. HMJ itu berhubungan koordinatif dengan KM ITB dan bersifat otonom sehingga HMJ punya wewenang penuh atas semua kegiatan yang telah dibuatnya. Nah, HMJ ini punya kewajiban. Kewajiban HMJ itu adalah mengirimkan satu senator kepada Kongres. Jadi setiap HMJ itu harus mengirimkan satu senator. Nanti senator-senator ini tergabung dalam Kongres. Jadi tuh peran HMJ itu untuk menampung aspirasi mahasiswa-mahasiswa di jurusannya untuk membantu KM ITB dalam pembuatan kebijakan kampus ITB. Terima kasih. Perkenalkan, ujian nomor 144-15047. Saya akan menjelaskan tentang proses belajar dalam suatu organisasi. Jadi proses belajar dalam suatu organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah masa di mana kita mendapatkan banyak materi-materi. Ya, seperti contohnya kita mengalami ospek sebelum kita masuk ke himpunan. Kemudian yang kedua, kita akan berpartisipasi aktif. Maksudnya adalah kita sudah memasuki organisasi tersebut. Kemudian kita mencari banyak pengalaman sebagai sumber belajar kita. Kemudian yang ketiga, itu adalah kita sebagai penentu kebijakan. Penentu kebijakan sini kita sudah memasuki tahap berikutnya lebih sulit mungkin. Jadi kita tuh sudah memiliki jabatan di organisasi tersebut di mana kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Itu merupakan proses belajar juga dalam suatu organisasi. Yang terakhir adalah jaga nilai. Jaga nilai di sini maksudnya adalah kita sebagai sarjana di mana kita harus tetap menjaga apa yang telah kita dapat sama berorganisasi, dan itu merupakan proses belajar juga. Perkenalkan, saya Nini Mandarita Rianti 144-15043. Sekarang saya akan menjelaskan tugas perguruan tinggi. Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokrat. Dan ciri-ciri manusia susila dan demokrat antara lain yang pertama, memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Lalu yang kedua, cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, cakap memangku jabatan atau pekerjaan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tiap pendidikan perguruan tinggi tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak perguruan tinggi saja, namun juga harus dilakukan oleh usaha mandiri setiap mahasiswanya, dan itulah yang kita sebut sebagai kemahasiswaan. Kemahasiswaan ini ada agar mahasiswa sendiri juga ikut serta mendidik dirinya sendiri dengan tetap berpedoman pada nilai kebenaran ilmiah, sehingga juga senantiasa melakukan kritik dan koreksi atas dirinya sendiri. Hai, nama saya Nadia Bella dari MRI 144-15042. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu empati. Empati itu adalah keadaan di mana kita secara emosional maupun mental mengidentifikasi diri sesuai dengan perasaan pikiran orang lain. Ada dua jenis empati. Yang pertama, empati afektif, dan yang kedua kognitif. Empati kognitif itu adalah proses memahami di mana kita memahami perasaan orang lain, dan yang afektif adalah proses di mana kita memahami proses emosional memahami perasaan orang lain. Apa sih pentingnya empati? Pertama, empati itu adalah yang memotivasi kita untuk melakukan tindakan prososial. Yang kedua, sebagai tools sebagai seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
Empati dapat berbahaya jika kita tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan juga menimbulkan kecemburuan sosial. Saya Catherine Halambang, MNI 2015, 144-15-044. Saya akan menjelaskan mengenai identitas mahasiswa. Identitas adalah ciri khusus yang dimiliki oleh semua orang. Sebagai mahasiswa, kita memiliki 3, yaitu peran, potensi, dan juga posisi. Peran mahasiswa yaitu bagaimana peran mahasiswa pada KM ITB maupun pada masyarakat sekitar. Pada dasarnya, mahasiswa merupakan perintis pergerakan. Yang kedua yaitu potensi. Potensi adalah kemampuan yang berada di dalam pribadi setiap orang. Potensi ada 2, yaitu yang dari dalam maupun yang dari luar. Yang dari dalam misalnya hard skill, soft skill, dan idealisme, sedangkan yang dari luar adalah fasilitas dan sarana prasarana. Yang ketiga yaitu posisi mahasiswa. Posisi mahasiswa itu bagaimana mahasiswa memposisikan dirinya atau kedudukan mahasiswa di KM ITB maupun di masyarakat sekitar kita. Karena kita telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, maka kita dibebankan 2 hal, yaitu kita harus menyadari bahwa masyarakat kita tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah daripada kita. Dan yang kedua, kita harus membaktikan diri kepada masyarakat karena kita telah mendapatkan hal yang sesuatu di perguruan.